Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan nikmat rahmat kepada kita semuanya. Kita diberikan Allah SWT sebagai nikmat iman dan Islam. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kajian kita sudah menginjak pertemuan yang kedua itu. Dan untuk materi yang kedua kita mengambil tema pentingnya bekal ilmu dalam mengarungi hidup. Jadi kalau kemarin kita membahas terkait dengan kunci dalam menyelesaikan hidup ya. Jadi dengan panjang lebar materi yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa pada intinya adalah agar semua masalah hidup kita ditolong oleh Allah SWT, diberikan jalan keluarnya gitu ya. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan begitu ya. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang pentingnya bekal ilmu dalam mengarungi hidup. Apa sih pentingnya ilmu dalam mengarungi hidup kita di dunia ini? Jadi kalau kita hidup di dunia ini kan katanya sementara. Tapi meskipun sementara, hidup di dunia itu penting sekali. Tahu kenapa hidup di dunia itu penting sekali? Karena berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia ini, maka Allah akan menghisab kita. Berdasarkan apa yang telah kita lakukan, baik itu buruk maupun itu bagus, baik benar maupun salah, maka semuanya akan dihisab oleh Allah SWT. Kemudian baru kita tentukan apakah kita akan masuk surga ataupun masuk neraka. Kan begitu. Jadi hidup di dunia ini penting sekali. Menentukan surga dan tidaknya kelak di kehidupan akhirat itu berdasarkan kehidupan kita di dunia gitu. Makanya meskipun sementara tapi posisinya itu penting gitu. Krusial ya. Krusial. Nanti akan kita sampaikan secara detail ya bagaimana hubungan kehidupan sebelum di dunia maupun kehidupan di dunia dan kehidupan setelah di dunia. Insyaallah nanti akan kita bahas ya. Oke, sekarang sebelum saya mulai ini ada sebuah atau sedikit permasalahan yang ini kemarin kan menjadi kata kunci kita ya. Pertemuan kedua nanti bahas apa kan gitu. Yang saya sampaikan. Nah, coba kita bahas bagaimana jika kita memiliki dua ilmu dalam hidup kita. Jadi kita punya berapa ilmu? Dua ilmu. Ini seandainya, ini perumpamaan ya, perumpamaan. Kalau kita punya dua ilmu, dari mana dua ilmu ini ya? Dua balok ya. Dua ilmu dalam hidup kita ya. Kita umpamakan dua ilmu itu dua balok. Sedangkan kita punya permasalahan hidup kita itu sebanyak berapa? Berapa Bapak? Ini kayaknya belum ngopi kayaknya ya. Nah, jawabannya lemes banget ini ya. Tunggu ya, tunggu. Kopinya masih belum jadi, masih dibinginkan ini. Ya. Kita punya 4 masalah hidup, sedangkan kita punya 2 ilmu. Pertanyaan saya, menurut jenengan ini, dalam ilustrasi ini menurut jenengan, kalau masalah hidup kita 4, kita punya ilmu 2, itu masalah berat atau masalah ringan buat kita? Berat atau ringan? Berat. Kenapa berat? Gak seimbang. Hah? Seimbang. Kenapa? Seimbang. Banyakkan masalah daripada ilmunya. Iya, gak seimbang. Gak seimbang ya, gak seimbang. Nah, pertanyaannya, gimana caranya
agar masalah yang kita hadapi itu terasa ringan? Itu pertanyaannya. Karena loh, bisa nggak kalau kita punya masalah terus terasa ringan itu bisa? Oh bisa, kenapa tidak? Kan begitu. Gimana caranya? Justru itu saya bertanya. Gimana caranya agar masalah yang hidup yang kita hadapi itu terasa ringan? Gimana caranya? Nambah ilmu di masalah. Ya. Bagaimana agar masalah kita menjadi kecil, menjadi ringan? Kayak gitu coba. Ilmunya ada berapa nih? 8. Ada 8. Beban hidup ada berapa? 4. Tuh, kenapa filosofinya bukan beban hidup aja kita kurangi? Kenapa ilmunya yang kita tambah? Kira-kira kenapa? Ini filosofinya kan kita nambah ilmu nih. Ya, nambah ilmu tidak mengurangi beban hidup. Kenapa kita nambah ilmu tapi nggak mengurangi beban hidup? Kenapa udahlah ilmunya tetap 2 aja, tapi beban hidupnya jadi 1 gitu? Itu kan terasa ringan. Secara matematika kan begitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak solusi yang kedua? Kenapa solusi yang pertama ilmunya kita naikkan, beban hidupnya nggak naik atau tetap atau bisa jadi naik? Kenapa? Karena ujian milik Allah. Ada lagi? Ayo Pak, nek ngaji bareng-bareng enak Pak, kan gitu. Bodoh mikirnya kan ngono ya. Nek ustaz tok sing ngomong ngono kan kesel saya. Gimana Pak? Kenapa beban hidup enggak kita kurangi saja? Sekarang saya tanya, bisa enggak kita mengurangi beban hidup? Tidak bisa. Namanya beban hidup secara fitrahnya manusia, semakin bertambah usia kita, makin beban hidup itu semakin bertambah, semakin banyak gitu. Kita dulu waktu kuliah pengen kerja, masalah? Jadi kuliah nggak bisa kerja, masalah nggak? Masalah. Sudah dapat kerja, ya, pengen naik gaji, dimarahin bosnya kayak pertemuan yang minggu lalu kan begitu. Tambah masalah nggak? Tambah masalah. Tambah dikit atau tambah banyak masalahnya? Tambah banyak. Tambah banyak. Itu sudah kerja, pengen nikah. Begitu nikah, masalahnya tambah banyak atau tambah dikit? Tambah banyak. Tuh, jawaban orang yang sudah menikah itu meyakinkan sekali. Tambah banyak. Ya, makanya tambah banyak. Begitu nikah, punya anak, masalahnya berkurang atau bertambah? Bertambah. Itu anak 1, punya anak 2, tambah masalah nggak? Tambah masalah. Punya anak 3, tambah masalah. Anaknya sudah gede, pengen menikah, punya cucu, bertambah nggak masalahnya? Tambah. Itulah fitrahnya manusia. Semakin banyak, semakin bertambah usianya, maka permasalahan hidupnya, beban hidupnya juga akan semakin bertambah, gitu. Sehingga dalam tanda kutip kecil kemungkinannya untuk mengurangi beban hidup. Itu kecil sekali, bisa mengurangi beban hidup itu kecil sekali. Pasti akan bertambah begitu. Gitu ya. Nah, maka bagaimana caranya agar hidup ini terasa ringan meskipun permasalahan hidup kita itu bertambah? Gimana caranya biar ringan? Nah, itu kuncinya, yaitu menambah ilmu kita. Kalau ilmu kita 8, beban hidup kita 4, ringan atau berat beban hidup kita ini? Ringan atau berat? Ringan. Kalau beban hidup kita jadi 5, ringan atau berat? Ringan. Jadi 6, jadi 7, jadi 8, jadi 9. Nah, berat. Jadi berat lagi. Kalau jadi berat lagi itu artinya apa? Nambah ilmu. Nah, maka kecepatan untuk mencari ilmu itu
dari masalah. bertambahnya masalah. Coba bayangkan, kita dari nikah punya anak sampai usia bertambah punya cucu, mungkin itu sudah bertahun-tahun enggak nambah ilmunya. Coba kita bayangkan, tiba-tiba kemudian kita di tengah jalan kehidupan ini kemudian kita berpikir, kok orang Indonesia ini waduh tenan ya. Baru ngomong, baru merasakannya. Nah, disinilah letaknya pentingnya untuk menambah ilmu. Ya, pentingnya untuk menambah ilmu, pentingnya untuk belajar. Disinilah pentingnya itu agar apa? Agar masalah hidup kita terasa ringan. Coba kalau ilmu kita nggak bertambah, Pak, itu berat tuh. Sekarang coba ilustrasinya gambarnya begini. Jenengan di pabrik sudah punya banyak pengalaman, ilmunya akeh. Terus di pabrik bagian maintenance mungkin begitu ya. Jenengan ini sudah banyak ilmunya tentang mesin, sudah berpengalaman. Suatu ketika mesinnya itu rusak. Mungkin jenengan terasa alah rusak ya. Bos koyo ngono biasa wae. Enggak perlu belajar, enggak perlu khawatir. Maju dandanan. Lho Pak, itu gimana? Wis gampang dandanan lah gitu. Wis kowe sing mudeng gak usah. Karena apa? Karena sudah merasa banyak ilmunya, banyak pengalamannya kan begitu. Ya. Banyak ilmunya, banyak pengalamannya. Sama di hidup juga begitu. Kalau hidup itu banyak ilmunya, banyak pengalamannya, maka dia bisa menyelesaikan segala problematika kehidupan, itu bisa menyelesaikannya. Dan kebalikannya, kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, maka beban hidup kita akan terasa berat. Kuncinya ada di sana. Banyak pengalaman berarti apa? Banyak menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Loh, maksudnya gimana? Apa kita harus berkecimpung di dunia masalah setiap hari kan? Enggak, tidak begitu. Tapi kita bergaul dengan banyak orang, bagaimana kita bisa membantu masalahnya orang. Ketika orang itu punya masalah, kemudian kita bantu, punya masalah, kita bantu, punya masalah, kita bantu, maka pengalaman kita dalam memecahkan masalah itu semakin banyak, gitu loh. Pengalaman kita semakin besar. Makanya kalau orang itu gak pernah gaul sama orang lain, kuper. Harus bergaul dengan banyak orang. Satu. Yang kedua, harus membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Biar kita punya pengalaman hidup. Sama tetangga, cuek. Sama teman kantor, cuek. Sama teman kerja, cuek. Gimana punya pengalaman hidup? Alas, yang penting mentang warak, keluarga beres, gak peduli urusan orang. Itu gak boleh kayak gitu. Ya. Suatu ketika kalau Anda menjumpai atau menghadapi sebuah masalah dan Anda tidak memiliki pengalaman atau ilmu di dalamnya, itu akan menjadi ujian yang berat buat hidup kita. Ya. Nah, maka dari sini, apa kesimpulannya? Ayo coba dibaca bareng-bareng kesimpulannya. Boleh dibaca bareng-bareng? Boleh ya, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebentar, bareng-bareng bacanya. Itu, ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3, go. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin ringan kita dalam menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Karena yang buruk memang semakin kita rasa berat. Karena ilmu yang kurang maka beban hidup semakin besar. Padahal setelah kita manusia semakin bertambah besar, karena Nah, itu kesimpulannya Pak ya. Jadi kalau hidup ini terasa berat, kalau Anda menghadapi masalah besar dalam hidup Anda, itu tanda
tandanya kita kurang ilmu. Loh ya, kita tandanya kurang ilmu. Aduh, ya apa utangku akeh, kurang ilmu. Aduh, ya apa iki? Aku gak duwe kerjaan, kurang ilmu. Aduh, ya apa iki anakku bayar sekolah SPP-ne ora iso dibayar. Kurang ilmu. Ya apa iki gak ada duit? Kurang ilmu. Kurang ilmu, Pak. Semua itu ada ilmunya. Ngono lho, ya. Lah wong orang berbuat maksiat aja ada ilmunya kok. Coba kalau nggak percaya, orang mau nyopet tuh belajar dulu, Pak. Gitu. Lah kita nggak pernah belajar kan begitu. Ya. Tambah ada kisah tentang penebang pohon. Jadi ceritanya begini, suatu ketika ada orang kampung di desa. Datanglah pengusaha besar dari kota. Ya. Kampungnya ini kampung yang masih benar-benar kampung, yang sebelah kampungnya itu hutan yang lebat. Gitu. Terus kemudian tiap hari itu kerjanya nyari kayu aja, nyari kayu. Kemudian datanglah pengusaha dari kota, bilang, Pak, saya dari perusahaan butuh kayu banyak ini. Ya, butuh kayu banyak. Untuk apa? Untuk mebel. Ya. Berapa? Banyak. Semampu Bapak. Oh, keren. Bayarannya pinter, Pak. Di sini UMR berapa? UMR-nya 4,6 juta, Pak, bayarannya. Oh ya, oke. Saya bayar 6 juta. 6 juta. Dengan apa? Saya bayar 6 juta dengan catatan begini ya. Sebenarnya Anda bisa lebih dari 6 juta gajinya. Saya bayar per pohon. Kalau Anda nebang satu pohon untuk saya, maka bayarannya sekitar 200.000 per pohon. Nebang 200.000, Pak. Kira-kira gede begini iki, Pak. Nebang pohon siji 200.000. Koyoke kecil saja, 250 di tempat saya. Udah, wes 250. Ya, sehari nebang pohonnya nggak pohon gede gitu, ya pohon buat mebel yang mungkin diameternya setengah meter gitu aja mungkin ya, kurang dari setengah meter lah. 200.000, 250.000 sepohon. Wah, gede. Sehari aku nebang 8 pohon, berarti duitku ada berapa? Berapa? 2 juta. 2 juta sehari. Keren, 2 juta sehari. Berarti sebulan pengen selawe dino selawe ping 2 juta. 50 juta. Wong desa gajinya 50 juta per bulan. Wow. Keren sekali kan begitu. Kerja nang pabrik sekarang apa-apane lek gitu. Nebang pohon wong 3 dino beres kan. Oke, diterima Pak, terima. Begitu dia kerja, bener orangnya memang amanah dan luar biasa. Nebang kok sehari 8 pohon dia nebang. Sehari. Hari kedua nebang lagi 8 pohon. Hari ketiga nebang lagi 8 pohon. Hari ke-4 ke-5 nebang pohon. Begitu menginjak minggu kedua, hari ke-7 atau hari ke-8 mulai turun jadi 7 pohon. Begitu hari ke-10 jadi 6 pohon. Begitu hari ke-15 jadi 5 pohon. Tambah stres dia. Kok ini mungkin aku kurang berat kerjanya. Nebang lebih giat lagi. Dari 5 pohon naik menjadi 6 pohon. Hari yang ke-11, 12. Ke hari ke-13, hari ke-14 nebang lagi 6 pohon. Begitu 6 pohon awake gemeteran. Tangannya wis gemeteran. Wis 6 pohon ngoyo banget. Karena ngoyo tenagane kurang kuat, akhirnya wis sak tekan-tekane. Begitu sak tekan-tekane dapat 5 pohon lagi. 5 pohon. Begitu 5 pohon jadi 4 pohon. Pusing dia, stres. Datang ke majikannya. Dipanggil juga sama majikannya. Dul, sini dul. Namanya siapa Ustaz? Dipanggil dul.
Ya, ini contoh aja ya. Namanya Abdul. Sini dulu. Kamu seminggu itu bisa menghasilkan kurang lebih 56 pohon selama seminggu. Tapi atau 8 pohon per hari. Kenapa sekarang kerjamu kok menurun? Lah itu Pak, saya juga bingung kenapa, padahal saya sudah berusaha sekuat tenaga, saya tambah jam kerja saya tambah tenaga saya, bahkan pulang dari sini saya pijit Pak, biar otot saya ini kuat gitu. Tapi kok malah gak banyak-banyak. Kenapa? Saya juga bingung, gak tahu kenapa. Kamu sakit? Enggak Pak. Punya masalah? Enggak Pak. Oh oke. Kemudian nanya tuh bosnya, kapan terakhir kali kamu mengasah kapakmu? Ya itu Pak, pada saat saya mau kerja sama Bapak, itu sekitar setengah bulan sebelumnya itu saya asah kapak saya. Oh, coba sekarang kamu asah lagi kapakmu. Takut Pak. Kenapa takut? Saya nggak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Kenapa? Ngejar target Pak. Kalau mengasah kapak itu Pak butuh waktu lama, sekitar 2 jam, 3 jam. Rugi Pak kalau saya ngasah kapak. Kenapa? Karena dengan 2 jam itulah 2 jam 3 jam saya bisa menghasilkan 1 pohon, 1,5 pohon bisa saya tebang. Kalau saya ngasah, targetnya nggak akan tercapai. Asah kapak. Oke, akhirnya diasah kapak. Begitu diasah, potong, ternyata cepet Pak. Sehari dapat 8 pohon. Itu kisah penebang pohon. Kenapa begitu? Ya, di dalam hidup terkadang kita terlalu sibuk bekerja. Kapaknya nggak pernah diungkal Pak. Kerja golek duit terus sampai lembur-lembur. Saya dulu pernah kerja juga Pak di Astra Honda Motor. Ngapunten, saya dulu kalau disuruh lembur itu saya kurang. Kita ini tiap hari butuh duit Ustaz. Ya, kalau ya ada keperluan apa itu baru lembur. Kalau nggak ada keperluan apa ya agak malas saja lembur. Kenapa? Waktu itu benar-benar saya manfaatkan untuk aktivitas yang lain. Apakah itu belajar, apakah itu ke rumah saudara, keluarga, ataukah ngaji, ataukah apa itu begitu. Ya, jarang lembur. Ya. Jadi kadang-kadang di dalam hidup kita ini terlalu sibuk kita ini, ya. Terlalu sibuk bekerja, tak pernah ngasah kapak. Padahal ngasah kapak itu cuma 2 jam 3 jam aja udah. Kita lupa bahwa kita perlu rehat sejenak untuk menenangkan pikiran kita. Jadi perlu rehat. Ojo kerja terus Pak. Kenapa ojo kerja terus? Sak pol-pole sampean dolek kerjaan itu. Duitnya akeh Ustaz. Oh bener. Pernah suatu ketika ada seorang pengusaha pengen sukses. Wah, dikejar lah namanya kehidupan sampai dia benar-benar merasakan bagaimana kesuksesan itu. Pernah ketika dia mau ngejar usahanya itu sampai keluarganya sakit, itu dia kurang peduli karena ambisinya itu. Ya, sampai ada keluarganya sakit, anaknya sakit, sampai anaknya meninggal. Begitu dia meninggal, stres orang itu. Kenapa stres? Aku hidup ini buat apa? Seluruh kesuksesan saya ini kan untuk saya, anak saya, untuk keluarga saya. Tapi ketika aku mengejar kesuksesan itu, justru mereka aku tinggalkan, anak saya, keluarga saya bisa tinggalkan semuanya. Begitu anaknya mati, stres dia. Buat apa? Itu yang kisah yang pertama. Kisah yang kedua, pengusaha juga begitu ngejar. Begitu ngejar semuanya didapat. Mobil bagus, rumah mewah, apa aja keinginan dia didapat. Begitu keinginan didapat, terbesit di dalam hatinya satu kalimat. Apa satu kalimat itu? Mengenai dokter.
di mobil, wis di rumah, ini dek total. Terus apa meneh? Gak ada. Wis ngono. Coba jenengan rasakan kalau nggak percaya. Jenengan nggak punya motor, terus bisa beli motor. Ketika bisa beli motor, apa yang Anda rasakan? Senengnya itu pada saat bulan pertama beli motor, itu senengnya. Begitu wis iso beli motor, wis ngene tok. Betul nggak? Jenengan pengen mobil, kejar mobil itu sampai mobil itu kedapat. Begitu dapat, senengnya pengen sebulan 2 bulan. Setelah itu akan Anda tanya, wis ngene tok. Mobil itu. Wong sugih ku ngono, Pak. Nek jenengan enggak percaya. Saya itu beberapa kali ganti mobil. Ya, prinsip saya dulu kan iso tuku mobil ini, nek mobil berikutnya kudu apik kan ngono. Tuku apik, begitu pakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu terasa di hati. Sini kan biasa itu. Enggak ada apa ya? Enggak ada apa biasa. Awal tuh soalnya Pak, seneng pengen jalan-jalan, pengen rono. Begitu sebulan wis ngono. Mungkin bojo ayu mungkin begitu juga ya. Ya ngono tok ae kan ngono, apa meneh. Sama seperti Anda itu makan sate, makan gulai kan begitu. Begitu perut lapar kayak orang puasa, itu ya makanan itu koyok-koyokin. Enak. Tapi begitu kena air putih dan 1 mangkok bubur mungkin begitu, rasanya semua tok. Percaya nggak? Waktu Anda puasa itu, betul ya? Kayaknya tuh pengen makan apa saja, cuma minum air putih, nambah gorengan ke sekolah, wes lah. Sedang namanya iwak enak, sayur enak, itu wetenge wis larap, wis kumpul enak. Betul ya? Sama Pak, jenengan pengen punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, itu rasanya kayak wong poso. Rasanya kayak poso. Tapi begitu sampean wis duwe Pak, wis ngono tok. Rasanya wis ngono. Malah nek ndi males arep bawa mobil. Kenapa pegel Pak? Pegel apa? Kalau motor itu wis ngono gitu. Mobil lain Pak, itu. Ngetokke teko garasi, nglebukke teko garasi kan begitu. Engko bar diumbah udan maneh. Nek motor dilap langsung pinclong Pak, mobil melap sak ambran-ambran Pak, saya ngerti kan begitu. Belum bensinnya, belum servisnya, itu belum parkirnya agak susah, itu begitu. Nek gak begitu Ustaz, mobil kan keren Ustaz. Tapi nek sampean belum pernah di mobil rasanya kayak ngono. Tapi nek wis ngerti rasane di mobil, wis ngono tok. Betul gak nih? Ya. Sama ya. Makanya ada orang sukses mengejar kesuksesan, begitu dia sukses, mungkin tidak tahu dia begini. Ya. Nah, maka sesibuk apapun hendaknya kita meluangkan waktu untuk mengasah kapak kita, ya. Siap untuk mengasah kapak? Ngungkal kapak gelem ora iki? Nah, gelem ngumpange apa ngasahe enggak nganggo minyak wangi, enggak nganggo kembang ya. Itu ngasah kapak ini. Ingatkah Anda bagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Alaq? Pertama kali wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi kita adalah Quran surat Al-Alaq. Pada saat itu Rasulullah SAW itu kan didekap sama malaikat. Kemudian sama malaikat menyampaikan begini, Iqra, baca. Kata Nabi apa? Aku gak bisa membaca. Kemudian malaikat mengatakan lagi, baca. Jawaban Nabi yang kedua, aku gak bisa baca. Didekap lagi
Kemudian ditanya lagi, bacalah. Apa kata Nabi? Aku tidak bisa membaca. Baru kemudian malaikat itu menyampaikan Quran surat Al-Ayat 1 sampai 5 ini. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut Tuhanmu yang maha menciptakan. Yang menciptakan. Baca. Coba. Wahyu pertama kali turun kudu kon maca, baca. Apa artinya baca ini, Pak? Ya ilmu, Pak. Jadi pertama kali wahyu diturunkan, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari alaq, dari darah. Tuh. Apa artinya? Menungso, mau coba belajar. Kenapa kok kita disuruh belajar? Kowe itu gak belajar, gak ada artinya, Mas. Kenapa gak ada artinya? Loh, kowe itu dari segumpal darah. Apa bedanya kowe karo hewan juga dari segumpal darah? Kalau daging ning pasar itu bedanya sampean apa? Yo blegere kok irunge ono kupinge nek iki daging ning pasar kan ono irunge ono kupinge kan. Ya tapi padha-padha dagingnya ya. Jadi ning pasar daging sapi karo kita ini padha dari apa? Segumpal darah. Terus lapo kok kita ini disuruh baca? Nah itulah yang membedakan antara darah, ya segumpal darah yang berwujud manusia dengan segumpal darah yang berwujud hewan. Itu bedanya. Podo-podo segumpal darah ya. Ojo sombong kowe. Podo-podo segumpal darah ya. Makanya nek pengen dadi menungso sing mulia, makhluk sing mulia, maka bacalah. Kemudian dia dilanjutkan ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Ya, bacalah dan dari Tuhanlah yang maha yang maha pemurah. Ya. Yang maha pemurah, akram. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Ya, yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau kalimat. Alladzi 'allama bil qalam. Jadi yang mengajar kita berupa kalimat-kalimat. Jadi Allah itu mengajarkan kita. Kalau dari Quran kalau masalah surat apa itu saya lupa, itu Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama. Nama-nama. Tidaklah diciptakan makhluk ini dengan nama-nama, dengan suku-suku, gitu ya, agar kalian ini berpikir. Gitu. Coba, isok disebut jenenge koyo ngene iki opo? Pointer. Itu kan enggak didudune Gusti Allah kok sampe koyo ngerti iki jenenge pointer. Loh ini kan ada yang menciptakan Ustaz. Iya bener yang menciptakan. Coba dulu jenengan jadi manusia pertama kali terus duduk ning di dunia. Blek. Ngerti enggak itu siji opo? Ayo, ngerti enggak? Nek gak didudune enggak mungkin ngerti. Nah ini didudune. Wong didudune sing dudune salah. Ya itu Indonesia. Loh kenapa orang Indonesia? Loh iya Pak, orang Indonesia kok lucu dhewe. Kenapa lucu? Wah. Orang Indonesia berangkat haji. Tahu cerita tentang hewan yang namanya onta nggak? Tahu onta nggak? Yang nggak tahu onta coba angkat tangan. Tahu onta semua ya? Oke. Onta bahasa Inggrisnya itu apa? Camel. Bahasa Arabnya? Ya, tapi ada yang agak camel juga kan gitu ya, ada kemiripan kan
onta itu kan ada usia-usianya, sehingga usia-usia itu berbeda, maka namanya akan berbeda. Kenapa di Arab Saudi, di Inggris itu namanya camel, tapi di Indonesia namanya onta? Kok iso? Onta itu di wong Indonesia apa di wong Arab? Harusnya di wong Arab, kan dituduhnya wong Arab. Itu onta, misalkan itu camel kan gitu ya. Kok jadinya di Indonesia onta? Ceritanya gini Pak. Ini ada ceritanya nih. Orang jamaah haji pertama kali datang ke Arab Saudi, nonton kewan sing di Indonesia itu gak ono. Gumun deh. Kewan apa? Gak ono. Sapi duduk, kebo duduk, wedhus duduk. Ayam juga bukan. Tanya sama orang Arab. Tanya. Orang Indonesia tanya, "Mahwa, apa itu?" Orang Arab kaget. Kenapa kaget? Gimana ndi? Musuh kewan ngene gak ngerti. Ya, musuh kewan kok ngene gak ngerti jenenge kan gitu. Oh, mungkin maksudnya dia itu bukan tanya nama kewannya, tapi mungkin nanya jenis kelaminnya. Maka dijawablah sama orang Arab, unsa. Unsa. Zakari wa unsa. Zakar kan laki-laki, nek unsa perempuan. Wong Indonesia krungu kuping. Oh, onta. Ya. Padahal itu Pak, unsa itu jenis kelaminnya ontanya tadi itu. Tapi terdengar dia unsa, oh onta. Dia yang balik ning Indonesia, cerita ning kanca-kancane kono no kewan jenenge unta. Padahal itu unsa. Tuh, nek salah aja ngono. Sampai salah kaprah, sampai anak cucu kita sampai sekarang kita itu tetap menyebutnya itu onta. Coba salah tapi wis umum keblosok karo-karuan. Itu. Makanya coba sama takon ngomong Arab ngono, "Pak, mau unta ta, Pak?" Unta kan begitu ada. Ya. Nah, inilah yang disampaikan Allah kepada Nabi kita. Wahyu diturunkan bahwa kita disuruh baca, ya, disuruh baca. Itu. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka yang mengajarkan Allah itu kepada kita ya, apa yang mengajarkan kita ya dari Allah itu semuanya. Bagaimana dengan ini burung enggak ya? Enggak. Kayak kabur enggak? Kabur ya? Nah, apa penjelasannya? Penjelasan begini, ya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir di dalam itu ada secuplik ya penjelasan. Sebenarnya penjelasannya panjang banget, tapi saya ambil yang secuplik. Dan bahwa di antara kemuliaan Allah ialah Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu. Jadi manusia itu dimuliakan dan dihormati karena ilmu, Pak. Karena ilmunya. Jadi ilmu itu sangat penting posisinya. Dan ilmu merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara Abul Basar yaitu Adam dengan malaikat. Ilmu itu tidak ada kalanya berada di hati, ada kalanya di lisan, ada kalanya pula berada di tulisan tangan. Berarti ilmu itu mencakup 3 aspek, hati, lisan, dan tulisan. Sedangkan di tulisan membuktikan adanya penguasaan pada kedua aspek lainnya. Jadi kalau kita nulis, Pak, insya Allah otaknya jalan, tulisannya jalan, gitu. Tetapi tidak sebaliknya, karena itulah disebut dalam firman-Nya, bacalah, ya ini Quran surat Al-Alaq 3-5. Di dalam sebuah asar disebutkan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Apa itu maksudnya ikatlah ilmu dengan tulisan? Nek ono ilmu, Pak, tulisan. Ngaji nek penting, Pak, tulisan, Pak. Ojo teko tok, oh iya paham.
Kok yang pertemuan ke-10 lali meneh ya. Gitu. Apa pembahasan kemarin pertemuan pertama? Iya apa ya kan? Pembahasan yang kedua, iya apa ya kan? Ya. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Itu banyak terjadi kayak begitu Pak. Ngisi pengajian juga begitu. Kita wis ado kok ndian kok ditakoni kita pertama, kita kedua gak nyantol belas. Kenapa begitu? Itu tadi Pak. Dicatat, makanya kalau belajarnya nyatet. Ini sudah ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Kemudian dan masih disebutkan pula dalam asal bahwa barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dikuasainya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Tuh. Yo apa carane ilmune nambah? Yo apa carane ilmune nambah, Pak? Mengamalkannya. Sampai ngaji tapi gak pernah ngisi ngaji, Pak, gak bertambah ilmunya. Kenapa? Karena Allah akan membukakan, akan memberikan ilmu yang sebelumnya belum Anda ketahui ketika Anda mengamalkan ilmu yang sudah Anda ketahui, ngono Pak. Jadi belajar, yo ngajari, belajar ngajari, ngono. Belajar diamalkan. Kalau kita belajar kemudian mengamalkan, maka Allah akan memberikan ilmu baru. Nah gitu Pak. Nah, itu kuncinya. Maka nenek ngaji, yo kudu ngisi ngaji juga Pak. Biar ilmunya bertambah. Maka nenek ngaji enggak ngisi ngaji Pak, enggak pinter-pinter Pak. Karena lain Pak, jadi guru kalau jadi murid itu lain. Kenapa lain? Kalau jenengan jadi guru Pak, kan enggak mungkin mau contoh baca, ini kan enggak mungkin ya. Dia mesti kan buka-buka, belajar, buka kitab lain, dia baca lagi. Dari situlah kemudian ilmunya itu bertambah, plak. Tapi nek teko nunggu ngrungokne, ya bertambah bener teko gurune, ya wis ngono. Besoknya enggak bertambah lagi, teko meneh kan gitu. Tambah lagi. Tapi terkait dengan itu kan enggak bertambah. Kenapa? Kalau ilmu itu diamalkan, insya Allah akan bertambah. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dikuasainya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Itu kuncinya. Kalau dalam bahasa saya itu ngaji karo ngisi ngaji. Ngono. Ngaji ngisi ngaji. Itu begitu Pak. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari li ulil albab." Li ulil albab. Inna sesungguhnya fi khalqi dalam penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi wa ikhtilafil laili dan diciptakannya malam wan nahari yang juga siang la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita, tahukah Anda bagaimana silih bergantinya malam, diciptakannya langit di bumi? Coba langit Pak, dengan pandangi Pak ya, dengan pandangi. Pertanyaannya itu luas apa enggak langit Pak? Luas. Nek luas ngono Pak kok gak cagahe kok amblek. Ora cagahe gak amblek. Langit Pak. Bumi katanya bulat Pak, tapi kita jalan kayaknya lempeng ya Pak, datar gitu. Li ayatin li ulil albab. Ada tanda-tanda bagi kita yang berpikir. Beda kalau ini langit kok iso ngono? Jare tertawa sebelah. Ket biyen yo ngono kae. Lah kok gendeng mikir langit iki. Li ayatin li ulil albab. Ada tanda-tanda untuk kita orang yang berpikir, mikir Pak, justru Allah tuh mikir. Langit kok ngono, bumi kok ngono. Malam dan siang kok ngono. Kok iso Ustaz? Ya iso. Kenapa iso? Malam
dan siang. Kalau jenengan malam tok ngono kira-kira seneng enggak, Pak? Gak ada awane ngono, Pak. Hah? Atau kebalikannya, Pak. Awan terus belok begini, Pak. Ya bos, seneng apa ora kira-kira? Loh kenapa ora seneng? Gak turu-turu lah. Nek bengi tok gak ada awane, lah gak melek-melek lah kan, gak kerja-kerja lah. Sekarang tanya, jenengan kalau ada malam dan siang, siangnya itu kalau puasa berapa lama? Berapa lama? Dari jam berapa Anda sahur? Jam 4. Terus buka jam berapa? Jam 6. Jadi berapa jam? 14 jam. Ya. Apa? 14 jam. Sekarang di bulan bumi lain itu ada, Pak, yang namanya orang puasa 18 jam. Malamnya cuma 6 jam, siangnya 18 jam. Pengen pindah orang? Awalnya sulit tenan 18 jam. Ada yang kebalikannya, puasa paling singkat. Puasanya 8 jam. Siangnya 16 jam. Malamnya 16 jam, siangnya 8 jam. Nah, itu tanda-tanda. Ada lagi Quran yang lain, bagaimana unta itu diciptakan. Unta itu binatang yang paling keren, Pak. Kenapa yang paling keren? Coba, Pak. Unta itu binatang apa, Pak? Hidupnya dia di mana, Pak? Burung. Pertanyaannya, pernah lihat unta pakai kacamata nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Pertanyaan kok nggak kelilipan? Nih gurun, Pak, banyak debu, badai pasir dan segala macamnya. Ayo sampai nih gurun nggak pakai kacamata? Pertanyaannya, kenapa unta nggak pakai kacamata? Karena matanya ada selaput yang menutupinya, sehingga nggak perlu dengan kacamata. Itu cukup buat dia untuk nggak kelilipan. Satu. Yang kedua, pernah nggak unta itu kejeblos di pasir? Pasir itu diinjek kan, kayak nyeleti nih bahasa orang Jawa itu kan, kayak ambles gitu dengan pasir. Kenapa unta itu sikilnya kok nggak ambles dia melakukan pasir? Ada khusus, kakinya didesain khusus. Pertanyaannya, kenapa unta, Pak, jarang minum? Beda sama kita, sedikit minum, sedikit minum. Kalau unta enggak. Unta itu kalau minum, Pak, banyak banget sedot. Itu banyak. Jadi itu punya cadangan banyak di dalam perutnya, cadangan air. Punya kantong, kayak kantong gitu di dalam tubuhnya. Didesain khusus, Pak. Hidup berhari-hari di sana itu unta mampu, jenengan belum tentu. Jangankan begitu, kendaraan tank dan baja itu belum tentu mampu hidup berhari-hari di gunung. Bensinnya itu kombi. Unta, wah, gitu kan? Kenapa kita disuruh mikir oleh Allah? Mikir, Pak. Jadi kunci hidup itu mikir, menggunakan akalnya, berpikir, ya. Ketika kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri bahwa ia pernah mengatakan, berpikir selama sesaat lebih baik daripada berdiri sholat semalaman. Itu kata Hasan Al Basri di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, nanti bisa dibuka. Al-Fudail mengatakan bahwa Hasan pernah berkata, pikiran merupakan cermin yang melihatkan kepadamu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukanmu. Kemudian Ibu Uyainah mengatakan bahwa pikiran merupakan cahaya yang memasuki hatimu. Ada kalanya mengucapkan tafsir untuk pengertian tersebut melalui bait syair ini. Apabila seorang menggunakan akal pikirannya, maka pada segala sesuatu terdapat pelajaran baginya. Jadi kalau
otaknya itu digawe Pak, maka akan ada banyak pelajaran yang bisa kita terima. Pinter. Jadi terkenalnya orang Indonesia itu kan otaknya mahal. Tahu kenapa orang Indonesia otaknya mahal Pak? Nggak tahu. Original. Iya, nggak pernah dipakai Pak. Original, makanya mahal harganya. Kalau sering dipakai Pak, bekas Pak, gitu ya. Harganya murah. Kalau orang Indonesia mahal Pak. Kenapa mahal? Original. Tahu original ya? Ya, jarang dipakai ya. Katanya begitu. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga di dalam kitab Nidamul Islam juga mengatakan bangkitnya manusia bergantung pada pemikirannya. Yang habul insanu min fikri. Bangkitnya manusia itu dari pemikirannya. Jadi kita tuh bisa bangkit, bisa sukses, bisa luar biasa itu karena pemikirannya. Tapi yang dibahas oleh Syekh Taqi itu adalah bangkit secara hakiki. Maka bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya. Pemikiran tentang apa? Tentang hidup, alam semesta, manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang sebelum dan sesudah kehidupan dunia, agar manusia mampu bangkit dan ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran manusia dewasa ini untuk diganti dengan pemikiran yang lain. Makanya ben bisa bangkit, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu bertanya 3 hal kepada kita. Apa itu? 1, dari mana manusia itu berasal? 2, mau kemana manusia setelah di dunia? Yang ketiga, ngapain aja hidup di dunia ini? Berasal dari mana? Untuk apa hidup di dunia? Dan mau kemana setelah hidup di dunia? Itu 3 pertanyaan. Makanya disebut dengan Uqdatul Kubro, simpul besar. Kalau kita bisa menjawab dengan benar 3 pertanyaan itu, maka selamatlah kehidupan kita di dunia ini. Tapi kalau nggak bisa berhasil menjawab 3 pertanyaan besar itu, maka hidup kita akan celaka. Loh, kok bisa begitu? Ya, seolah kali akan kita bahas. Ini sebagai ini aja peletuk. Ini kisah Rasulullah dengan Aisyah tentang kedudukan agama. Suatu ketika Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah. Ya, pertanyaan begini, wahai Rasulullah, dengan apakah manusia berlomba memperoleh kemuliaan di dunia? Jadi kalau kita ingin berlomba-lomba untuk memperoleh kemuliaan di dunia, pakai apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dengan akalnya. Kalau di akhirat, maka Rasulullah menjawab, dengan akalnya. Loh, bukankah manusia didaya hanya karena perbuatan-perbuatan mereka? Kok dengan akalnya itu bagaimana? Maka Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, bukankah manusia bekerja sesuai kadar kekuatan akal yang diberikan Allah kepada mereka? Menurut kadar kekuatan akal itu, pekerjaan mereka terjadi. Dan menurut kadar apa yang mereka kerjakan itu, mereka diganjar. Jadi manusia bekerja sesuai dengan kadar kekuatan akal. Jadi kita kerja ini berdasarkan kekuatan akal kita. Nek pengen pekerjaan besar dengan keuntungannya besar, maka akalnya harus besar. Nek akalnya sidik, pekerjaannya sidik, bayarannya sidik, wajar. Kenapa? Karena itu tadi manusia yang bekerja sesuai dengan kadar kekuatan akal yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi akal kunci keberhasilan hidup di dunia dan akhirat itu akal. Mikir. Siap untuk upgrade akalnya ini Pak? Kira-kira belajar pintar mau nggak Pak? Mau ya? Bener nggak ini mau? Cuma mandu doa, mau. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Coba. Pengen dunia, kuncinya apa?
juga mengatakan, barang siapa mendalami ilmu agama, mulialah kedudukannya. Jadi kalau ingin kedudukan kita mulia, belajarlah ilmu agama. Barang siapa yang belajar Al-Quran, besarlah harga dirinya. Kalau ingin harga dirinya besar, maka belajarlah Al-Quran. Barang siapa mendalami ilmu fikih, kuatlah kesehariannya. Agar bisa menyelesaikan masalah hidup, Pak, belajarlah ilmu fikih. Barang siapa menulis hadis, kuatlah hujahnya. Alasannya kuat. Kalau berargumentasi, bagus. Kalau berdiskusi, bagus. Maka belajarlah hadis. Barang siapa yang belajar ilmu hisab atau hitungan, sehatlah pikirannya. Astronomi, ilmu astronomi. Barang siapa belajar bahasa Arab, haluslah tabiatnya. Jadi kalau kita pengen tabiat kita bagus, belajar bahasa Arab. Dan barang siapa tidak menjaga dirinya dari dosa dan kemaksiatan, tidaklah bermanfaat ilmu baginya. Wah, ini bahaya ya. Apa itu? Kita belajar, tapi nek sik maksiat, Pak, ilmu ini hilang kabeh. Makanya para ulama itu begitu dia melihat wanita, auratnya wanita, itu bisa beribu-ribu hadis rontok kabeh apalagi hilang. Kerja ning pabrik lho gak ada sing gawa kodok, Pak. Lah ya apa ya seperti mau gak mau pasti ngelihat lah. Wis ngono nek blonjo fakule juga gak gawe kerudung. Nek angkot gak gawe kerudung juga. Piye lho antar aurat ping piro? Makane sampean ngamale hadis gak apal-apal, Pak. Kenapa? Rontok kabeh ngene rek begitu ae nontok begitu rontok kabeh kan begitu ya. Imam Syafi'i. Jadi jenengan mau apa gitu loh. Kalau pengen bisa sukses dalam kehidupan sehari-hari, belajar apa? Fikih. Kalau pengen dihormati, belajar apa? Apa? Ini kemudian kedudukannya belajar ilmu agama. Harga dirinya bagus, belajarlah Al-Quran. Jadi ada masing-masing. Ilmu mana yang ingin Anda pelajari? Monggo silakan kan gitu ya. Pengen tabiatnya lembut, bagus, maka belajar bahasa Arab. Petuah Imam Syafi'i. Apa petuahnya Imam Syafi'i? Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Belajar ku abot, Pak. Sing majelis koyo ngene, sing ngantuk, sing pegel, sing capek. Itu kata Imam Syafi'i, kalau kamu enggak tahan dengan itu semua, maka kamu harus tahan ketika apa? Bahayanya kebodohan. Apa itu bahaya kebodohan? Banyak, Pak. Apa itu bahaya kebodohan? Satu, mungkin ditipu orang. Dua, dibujui orang. Ketiga, ya banyaklah kebodohan-kebodohan yang terjadi bahaya itu kan banyak banget gitu ya. Ya mungkin ditipu, yang gaji nggak naik, ya ngomong lagi lah, begitu. Masalah hidup bertubi-tubi dengan keluarganya, dengan anak istrinya, dengan mertuanya, dengan tetangga kanan kiri, dengan tempat kerja, punya masalah kabeh. Kenapa? Ya karena nggak belajar, nggak menuntut ilmu. Begitu nuntut ilmu, ngantuk, penat, lemah, loyo. Maka kata Imam Syafi'i apa? Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Itulah kenapa jadinya orang-orang itu kan selalu bertanya begini, Ustaz, ya apa caranya Ustaz? Nek maca buku ben gak ngantuk ya apa caranya? Kenapa? Karena baca buku itu obat tidur paling mujarab, Ustaz. Kayak dibuka, maca sak paragraf wis liar-liar ini Pak Ustaz. Ngantuk. Kenapa? Karena setan tuh nggak mau kalau kita pinter, Pak. Gandoli terus, apa carane? Sampai itu bodoh terus. Nah, bodoh terus kan gampang bujukannya setan. Ya pinter itu susah, Pak. Makanya digandoli terus sama setan. Ya. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Nah, itu kata Imam Syafi'i.
Jadi besarnya rasa takut berbanding lurus dengan ilmu yang kita miliki. Artinya apa? Kalau ilmu kita sedikit, maka kita akan sering merasa takut, sering merasa khawatir. Ojo-ojo ini aku ngene. Wah kan, ini aku ngene kok dadi ngene, ini dadi ngene. Wedi, Pak. Wedi karepe dhewe. Kenapa? Ya itu tadi. Coba misal jenengan punya duit, anggaplah punya duit gak usah kakek Pak, 1 miliar. 1 miliar. Pengen gak 1 miliar itu secara sah dan halal menjadi 5 miliar? Pengen gak? Punya duit 1 miliar secara syar'i dan halal jadi 5 miliar, pengen gak? Pengen. Caranya apa? Bisnis Pak. Gak duit ilmu nih Pak, wedine minta ampun. Nek ditipu yo, dipuji wong yo, nek gagal yo, nek gak berhasil yo nek laku, nek gak laku yo. Nek barangnya apik, nek gak apik yo nek laku. Wis bingung pikirannya kok didhewe. Kenapa? Enggak ada ilmunya. Dan banyak sekali di luar sana itu orang-orang yang orang-orang yang punya duit banyak, apakah dia pensiunan atau apa, itu sahurnya gede-gede Pak. Orang Chevron itu begitu keluar itu bisa 2 miliar Pak sahurnya. 2 miliar. Itu ada yang 0,5 miliar, ada yang 1 miliar, macam-macam lah kan gitu. Uangnya. Pertanyaannya, katanya modal itu syarat untuk menjadi pengusaha. Duitnya ono Pak, yakinlah. Gak duit ilmu bisnis itu sakulan rawulan entek duit Pak. Itu begitu. Kenapa kok bisa begitu? Gak duit, gak punya ilmunya. Makanya banyak orang bisnis gagal. Kenapa gagal? Gak punya ilmunya. Di sisi lain, orang gak punya modal tapi sukses berbisnis. Kok iso kaya ngono? Ada ilmunya. Contohnya siapa? Contohnya Abdurrahman bin Auf ketika hijrah. Ditawari sama Rabi'ah itu, saya punya istri 4, mana yang kamu suka pilih, ambil kalau mau. Kamu mau kayak ambil harta, ambil dagangan saya, jual sebagai modal. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak. Terus apa yang saya lakukan? Cukup tunjukkan pasar. Cukup tunjukkan pasar. Begitu tunjukkan pasar Pak, Abdurrahman bin Auf menjadi pengusaha sukses Pak. Kenapa? Setiap apa yang dipegang Abdurrahman bin Auf itu jadi emas. Kok iso? Tangannya mujizat kok menari ini bukan. Jadi karena tahu ilmunya, apapun kalau dijual sama Abdurrahman bin Auf itu tadi duit. Kalau emas itu dulu kan mata uang emas itu ya. Ya kayak uang gitu, mata uang. Makanya duit ilmu nih, apa yang jadi duit Pak? Nek duit ilmu nih, yo gak dadi. Entek duit. Nah, dengan semangat inilah bagaimana kita berhasil di dunia dan di akhirat. Kuncinya ilmu. Bahwa dengan ilmu kita bisa dilambangkan oleh Allah jalan menuju surga. Insya Allah dengan ilmu lah kunci kehidupan ini. Maka para ulama berlomba-lomba apa? Untuk mencari ilmu. Kita lihat Syekh Abdullah bin Hamid As-Subaidi dalam mencari ilmu sampai beliau rela tidur di kandang kuda. Apa itu? Abu Ali itu memiliki kandang ternak di samping rumahnya. Jadi Abu Ali ini seorang guru agama, dia punya kandang kuda di sebelah rumahnya. Belum punya murid, namanya Syekh Abdullah bin Hamid Az-Zubaidi. Abdullah bin Hamid Az-Zubaidi. Beliau itu tidur di kandang ternaknya agar bisa mendahului murid-murid yang lain menjumpai sang guru sebelum mereka datang. Rela Pak. Jadi sebelum majelis dibuka, ustaz yang bicaranya itu kondisi Pak. Sampai rela tidur di kandang ternak. Lain kalau diuringin apa lain. Lainnya apa? Ustaznya teko syekh.
Abdullah bin Hamid ini Pak diikuti sampai keweden namanya Abu Ali. Siapa kamu? Begitu. Aku Abu Hamid, muridmu. Jadi ini, ngapain kamu pagi-pagi buta begini sudah ada di sini? Ya karena aku ingin hadir di majelismu, biar aku bisa duduk di depan sendiri dan aku bisa bertanya apapun kepadamu. Oh, gue ngarep dhewe, ben iso takon ngono, Pak. Semangatnya ulama dalam mencari ilmu. Kondisi ilmu. Makanya saya juga dino Sabtu minggu depan aku asal teko kene. Suwe to Sabtu, gak apa-apa Pak sampe tidure nang masjid iki tidurne kandang wedhus lek. Dilakoni karo Abu Hamid lho, Abdullah bin Hamid lho, mosok ora gelem iki. Suwe Sabtu. Lah itu kan bedanya ulama zaman dulu sama zaman sekarang. Makanya saya sampaikan ke beliau, katanya jam berapa Ustaz? 7:30 Ustaz. Mulai bah wong siji, bah wong loro, 7:30 mulai. Telat terserah, galuk jamaah terserah. Lho kok terserah Ustaz? Iya. Wah, aku ngaji gak boleh jamaah kok. Terus boleh apa Ustaz? Aku cuma dakwah, ono wong loro tak dakwahi, wong telu tak dakwahi. Ono wong siji tak dakwahi. Gak ono sing teko, itu sak kantor sing tak dakwahi. Terserah lho, ono jamaah apa ora terserah, enggak ngurus aku. Kenapa? Karena ngaji saya bukan untuk mencari jamaah. Meskipun nanti ngaji ditinggal jamaah, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Kita lanjutkan. Dakwah yang penting istiqomah. Ngapun tempat kadang-kadang ada orang yang punya sikap iri, dengki segala macam gitu ya. Itu kadang-kadang itu tadi enggak jelas itu. Mesti gak usah ngaji sama Ustaz Haris, menyesatkan gitu. Kan banyak kan gitu. Apa ngaji kok begitu? Ada yang menyampaikan juga, ngapain ngaji sama Ustaz Haris itu? Teroris gitu kan begitu. Nah begitu juga Pak. Banyak kan begitu. Ada. Terserah mau anggap teroris kok mau ngaku kayak terserah kan begitu. Yang penting saya menyampaikan dakwah kalimat Allah. Terserah diterima apa enggak urusan sampean. Kan begitu. Saya mencoba untuk memahamkan. Nah, gitu ya. Karena apa? Oh banyak Pak. Kalau kita menyampaikan yang ilmunya banyak, saya juga akan dibukakan oleh Allah. Bapak ilmu-ilmu yang lain yang belum saya ketahui juga begitu. Sama ketika kita berdakwah, kemudian apa yang saya sampaikan ini disampaikan ke orang lain, pahala mengalir terus Pak pada saya. Alhamdulillah kan. Jadi tujuannya bukan mencari jamaah, tapi dakwah. Nah, siap untuk tidur di kandang kuda? Siap. Alhamdulillah. Siap jadi. Ojo lah di masjid bisa kandang kuda. Syekh Hamid Al-Isfirayaini, satpam. Seorang satpam tapi jadi syekh. Jadi guru. Apa itu? Syekh Hamid Al-Isfirayaini pada awalnya adalah seorang penjaga atau satpam di sebuah rumah. Beliau belajar ilmu dengan cahaya lampu di tempat jaganya karena terlalu fakir dan tidak mampu membeli minyak tanah untuk lampunya. Beliau makan dari gajinya sebagai penjaga. Duitnya entek, tinggo mangan. Gak duwe gitu minyak lampu untuk belajar gak duwe. Tapi nek ono cahaya kayak begini Pak, sebelah kan melu terang Pak. Nunut Pak. Nunut sambil belajar. Dulu kita kalau belajar pada saat emplok, ngerti emplok ya? Emplok. Iku cah cilik-cilik ngaji ku wae Pak saya Pak. Oh dulu ya waktu emplok itu. Dan itu luar biasa semangatnya mereka. Saiki lampu mentor-mentor ning ngene cah-cah cilik wis ora sing ngaji punya. Kok iso ngono? Warane iki olah-olahnya jaman ngono ya. Jadi gak usah minder Pak, meskipun Anda satpam, meskipun Anda ini apa lagi? Karyawan biasa, meskipun Anda pengangguran, gak usah minder Pak. Belajar aja terus ya. Ini satpam itu dari saya itu. Ya, dari saya.
hanya untuk satu ayat dan satu hadis. Imam Ahmad bin Hanbal sudah mengelilingi dunia sebanyak 2 kali hingga ia bisa menulis kitab Al-Musnad. Musnad Imam Ahmad. Nulis kitab Pak harus keliling dunia 2 kali. Kamu kok bayangkan keliling dunia itu berapa kilometer Pak? Waduh Ustaz, waduh. Siapa menang? Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya saya mendapatkan satu ayat dari Al-Quran yang tidak saya pahami dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkan kecuali orang yang berada di Barul Hamad atau jaraknya 5 malam perjalanan dari Mekah, niscaya aku akan menjumpainya. Sa'id bin Al-Musayyab juga mengatakan, saya terbiasa melakukan rihlah berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis. Satu ayat Pak, rela untuk melakukan perjalanan 5 malam. Kini Pasinan berapa kilo? 5 kilo? 5 malam? Wah, 5 malam lokal terang. Kecuali merayap enggak mau. Kini Pening berapa? 6 kilo. Berapa menit tuh? Setengah jam. Wah, ya. Aku pas sepeda setengah jam. Sepeda ondel. Ulama Pak kalau belajar, meskipun dia melakukan perjalanan 5 malam hanya untuk mendapatkan satu ayat saja, itu mereka lakukan. Hanya untuk mendapatkan satu hadis saja, itu mereka lakukan. Nah kalau Pasinan Pening Pak, ini mah cepet Pak, gak perlu 5 malam Pak, makanya harus lebih semangat gitu loh. Cuma harus manasan Pak ketika ngaji beli ilmu, setuju? Warisan habis untuk ilmu. Ayah dari Yahya bin Ma'in adalah seorang sekretaris Abdullah bin Malik. Abdullah bin Malik itu seorang khalifah. Ketika wafat beliau meninggalkan 100.000 dirham untuk Yahya. 100 dirham, 1 dirham itu sekitar 72.000. 72.000 kali 100.000 itu berapa? Hah? Berapa? 7.200.000 ya? Sekitar itulah. Kayak warisan Pak, entek, nggopo. Namun Yahya bin Ma'in membelanjakan semuanya untuk belajar hadis, tidak yang tersisa kecuali sandal yang bisa ia pakai. Duit warisan Pak, gintek kok, nggopo, belajar, boleh ilmu, sampai kali sendal jepit. Beda kalau ngomongin anak Pak. Nek ngomongin anak HP ini api-api Pak. Tapi kitab harus duit. Punya kitab ini? Enggak usah. Punya kitab ini? Enggak usah. Nah ini? Enggak usah. Bagus banget. Keren ya. Boleh api. Kadang motornya api. Tapi kitab ra duit. Ini duitnya dintekne kabeh tinggo belajar. Sampai Imam Malik mengorbankan apapun yang belum miliki untuk membiayai belajarnya. Sebagaimana diturunkan salah satu murid beliau Ibnu Al-Qasim bahwa Imam Malik pernah membongkar atap rumahnya lalu menjualnya untuk membiayai pendidikan beliau karena tidak ada lagi yang dapat beliau jual. Tuh, atap omah didol Pak. Tunggu apa? Tunggu boleh ilmu. Atap omahnya dijual untuk beli kitab, untuk belajar. Itu begitu Pak. Imam Malik Pak. Beda sama kita Pak. Kalau kita apa? Kalau kita buku-bukunya didol Pak. Buku-bukunya didol, tunggu mangan, tunggu apa kan begitu. Tunggu tuku kuota kan itu. Buku-bukunya didol Pak. Kalau Imam Malik justru omahnya sih didol Pak. Atap rumahnya dijual Pak. Sampai omahnya gak jadi didol, atap rumahnya dijual. Tunggu apa? Tunggu belajar coba. Saking apa? Karena mereka memahami saking pentingnya untuk punya ilmu. Saking bermanfaatnya punya ilmu itu. Makanya ini beliau lakukan sesuai dengan juga hadis itu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwa mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim. Ilmu Pak, pentingnya ilmu. Jalan ke surga juga dilempengkan dalam sebuah hadis. Itu karena apa? Ilmu. Makanya mereka rela menjual atapnya, rela jadi
biasa. Bagaimana Imam Bukhari? Imam Bukhari pernah berhari-hari tidak dapat keluar rumah karena tidak memiliki pakaian yang dapat beliau kenakan untuk menutup auratnya. Karena setiap barang yang beliau miliki sudah habis terjual untuk biaya belajar. Akhirnya teman-teman beliau iuran untuk belikan baju untuk Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari berhari-hari gak berani keluar rumahnya. Kenapa? Karena gak punya pakaian yang bisa menutup auratnya, Pak. Jadi ngidem nama terus. Loh kenapa Ustaz? Kabeh barangnya masih entek. Digowo, denggo belajar untuk ilmu. Imam Bukhari sampai menjadi ahli hadis. Imam Bukhari dijual semua pakaian sampai gak duwe blas. Coba bayangkan Pak, pakaian menutup aurat gak duwe. Beda sama kita Pak, yang dijual bukan pakaiannya Pak. Yang dijual buku-bukunya, kitab-kitabnya dijual Pak. Ustaz, saya sudah gak ngaji lagi, kitab-kitab saya jual semuanya. Bulan. Bukan masalah itu dikaji atau enggak, tapi kitab itu tuh sumber ilmu Pak. Di dalam itu banyak ilmu Pak. Ojo didol. Nek isok nabimu sing didol kowe, handphonemu dolen, sepeda motormu dolen. Sepatumu dolen. Nek isok ngono, dinggo belajar. Justru bukan kitabe bukune sing didol. Wale. Jelas ya? Nah, makanya mulai sekarang belajar banyak ilmu, kemudian beli kitab-kitabnya ya. Salah Rasulullah belajar nahwu dan bahasa Arab kepada gurunya Ibrahim Al-Harbi selama 50 tahun. Dalam kurun waktu yang panjang tersebut tidak pernah sekalipun beliau absen dari majelis gurunya. Golek ilmu Pak, belajar bahasa Arab 50 tahun gak pernah absen sedikit pun. Tuh. Muhammad bin Yunus terkenal dengan kegigihan yang belajar. Di kota Basra beliau berguru kepada 1186 guru. Wah, kayak guru nih Pak. Karena semangatnya ingin mencari ilmu. Tanpa ilmu Pak, maka amal tidak ada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. Ilmu tanpa amal sia-sia Pak. Amal tanpa ilmu juga sia-sia. Jadi tanpa ilmu amal tidak ada gunanya. Nah, jadi kalau dengan beramal gak ada ilmu nih, gak ada gunanya Pak. Bahaya yang kedua, menanggung bahaya kebodohan. Bahaya yang ketiga, hidupnya tidak tenang penuh dengan rasa takut. Ya, karena ilmunya sedikit, maka rasa takutnya besar. Bahaya keempat, tidak bisa meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Karena katanya tadi itu begitu. Kalau ingin sukses di dunia, ingin mendapatkan dunia, ilmu. Ingin mendapatkan akhirat, ilmu. Ingin mendapatkan dua-duanya, ilmu. Gak dua ilmu, dua-duanya gak bisa didapatkan. Ngaji itu ilmu. Aku ra gelem ngaji Ustaz. Kenapa? Aku nek ngaji terus ngerti ilmune, gak tak amal dosa. Mending aku gak ngerti ilmune. Nek gak ngerti ilmune kan aku gak dosa. Banyak yang begitu Pak, serius. Aku gak gelem ngaji Ustaz. Kenapa gak ngaji? Nek aku ngaji ngerti ilmune gak tak amal dosa saya. Tapi kalau saya tidak tahu ilmunya tadi, maka saya tidak berdosa. Katanya begitu. Itu sikap fatal. Kenapa sikap fatal? Begini, kata hadis riwayat Ad-Dailami. Apa itu? Dosa orang berilmu itu satu, sementara dosa orang bodoh itu dua. Kenapa begitu? Kenapa dosanya dua? Sebab bagaimana dia beramal sementara dia tidak memiliki ilmu. Oke. Aku ora gelem ngaji tak dosamu loro. Kenapa loro? Bagaimana kamu beramal kalau kamu enggak punya ilmu? Makanya cari ilmu. Ngaji Pak. Ya. Golek ilmu ngaji Pak. Ngaji setiap hari. Ya, ngaji. Dengan ngaji insyaallah kita bisa banyak ilmu dan insyaallah dengan ilmu itu sebagai bekal kita mengalami kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau ada orang yang nggak mau ngaji, sampaikan ke dia, aku nggak mau ngaji. Kenapa? Karena kalau aku ngaji nggak mengamalkan ilmunya, maka saya berdosa. Hei, saudara
Abdul, kalau kamu nggak ngaji justru dosa peloro. Kenapa kok dosa peloro, Pak Lek? Nah, bagaimana kamu beramal sedangkan kamu tidak punya ilmu? Dosa peloro. Wah, ini. Oh, terus aku tak ngaji nih. Siap untuk ngaji istiqomah? Mau nggak Pak untuk ngaji istiqomah? Terus datang di majelis taklim mau? Gali ilmu mau? Mau, alhamdulillah. Meskipun jauh mau? Meskipun ngantuk mau? Lelah mau? Nah, harus mau Pak. Kan begitu mau lelah, mau ngantuk, mau apa wis pokoknya mangkat aja gitu. Saya juga berusaha untuk istiqomah Pak, ya, berusaha untuk istiqomah. Wis loro siji wong loro sing teko wis jalane ngaji niku kae. Setengah 8 tek. Wis menewe lewat 5 menit lah. Kita mulai lho. Telat Ustaz terserah. Jauh Ustaz alasan. Pegel Ustaz itu juga alasan. Semoga mulai tek setengah 8 le 5 mulai kita. Wah, telat baru siji bawa loro. Wah, panitiane tok gak apa-apa. Yang penting panitiane kumpul kene ngaji bareng-bareng juga gak apa-apa. Sekali-sekali panitia sing ngaji, aku sing dadi peserta juga gak apa-apa. Ya, jadi saling mencari ilmu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau ngulang? Luar biasa ya. Ini ada sesi pertanyaan. Saya batasi ya untuk saat ini 3 kali pertanyaan saja, karena kalau kasih pertanyaan banyak besok ini kurang semangat, ilmunya dikeluarkan semua sama Ustaz Haris. Monggo yang mau bertanya. Kalau yang nggak ada yang pertama itu bertanya itu artinya pandai semua, pinter kabeh. Saya awali aja Ustaz, biar cair ya suasananya. Saat yang sering itu kan pada saat menuntut ilmu itu kan banyak faktor ya yang menjadikan kita itu tidak terhalang untuk menuntut ilmu. Semisal kekhawatiran atau takut macam-macam, apalagi framing media ini kan luar biasa kan. Ngaji itu wala momok jadi radikal, jadi macam-macam. Nah itu bagaimana Ustaz menyikapi itu? Karena nanti di luar itu luar biasa tekanannya kan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pertanyaannya, apakah kita perlu takut Ustaz ketika ada framing macam-macam terkait dengan pengajian? Jadi memang begini Pak, selama ini umat Islam itu kan banyak dicap oleh dicap teroris kan begitu. Kalau kita kembali kepada awal munculnya teroris, berarti kita bicara tentang war on terrorism kan begitu. Pada saat apa? Pada saat tanggal 11 November itu gedung WTC itu diledakkan. Pada saat itulah kemudian istilah teroris itu muncul. Siapa yang meledakkan? Wah, yang meledakkan kitalah sebagai orang Islam yang benci dengan Amerika dan segala macamnya, itu begitu. Sebenarnya itu disetting untuk mereka. Jadi gedung WTC diledakkan itu banyak konspirasi lah di dalamnya. Mulai dari bagaimana tabrakan pesawat itu kok bisa runtuhnya itu ke bawah begini, itu apakah di bawahnya itu dipasang bom dan segala macamnya. Terus kenapa orang-orang yang di pegawai-pegawai WTC itu nggak ada yang masuk pada saat itu macam-macam lah konspirasinya. Tapi setelah kejadian itu muncullah perang war on terrorism, perang terhadap teroris. Dan yang dicap sebagai teroris itu kita sebagai umat Islam, dicap kita ini. Apa itu dicap sebagai teroris? Karena begini Pak, jadi
pada saat itu memang jadi Islam itu tumbuh dengan baik. Tumbuh dengan baik. Begitu tumbuh dengan baik, bagaimana caranya agar pertumbuhan Islam ini bisa dihambat, dihentikan. Pertumbuhan dengan baik itu ada dua macam, Pak. Satu dari sisi jumlah, yang kedua dari sisi pemahaman. Itu begitu. Ya. Kalau jenengan buka yang namanya dokumen RAND Corporation, ya, di situ itu umat Islam dipetakan menjadi tiga: Islam radikal, Islam moderat, dan Islam konvensional. Itu ada tiga, dibedakan. Ya, kita dipecah-pecah kelompoknya, dan kita dari tiga kelompok umat Islam itu diadu. Ya. Yang orang konvensional diadu dengan orang yang dianggap radikal. Agar apa? Agar mereka dianggap moderat, agar jadi moderat. Moderat itu apa, Pak? Moderat itu yang bisa menerima barat dan pemahaman barat untuk apa? Dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang bertentangan dengan barat itu dianggap tidak moderat. Yang tidak mengikuti perkembangan zaman kemauan orang barat itu dianggap tidak moderat. Kalau tidak moderat itu cuma dua, yaitu radikal ataukah konvensional. Ya. Yang konvensional itu siapa? Orang-orang yang di pesantren-pesantren, di kampung-kampung, yang ngaji istiqomah segala macam gitu ya. Itu ya dianggap radikal, itu yang mengajarkan tentang Islam secara global, secara menyeluruh. Gitu. Nah itu diadu Pak orang ini. Padahal yang bikin kelompok-kelompoknya mereka sendiri, kemudian kita diadu-adu juga kan. Nah, muncullah itu. Tetapi orientalisme ini dimanfaatkan oleh Barat untuk apa? Untuk mengeruk banyak keuntungan, Pak. Warga Amerika itu jadi korban dari orientalisme itu. Apa? Dengan orientalisme pajak keamanan naik, Pak. Isu itu dimanfaatkan benar oleh pejabat mereka untuk mengeruk keuntungan dari rakyat, terlebih lagi umat Islam. Akhirnya kita dicap sebagai teroris begitu. Apa tujuannya? Agar kita takut untuk ngaji Islam. Kalau kita ini takut ngaji Islam karena dicap oleh teroris, maka nggak ada orang nanti yang benar-benar belajar Islam secara utuh. Nggak ada, Pak. Pertanyaannya begini, mereka itu bukan takut sama jumlah kita yang banyak, Pak, tapi takut karena pemikiran kita. Loh, tuh. Jadi apa? Yang mereka takutkan itu pemikiran kita, Pak. Bukan jumlah kita yang banyak. Kenapa? Coba kita bayangin. Kalau jamaah haji itu jumlahnya akeh apa enggak? Banyak, setiap tahun jumlahnya banyak enggak? Banyak. Mereka takut? Oh tidak. Mereka enggak pernah takut. Jumlah jamaah haji umroh itu setiap tahun bertambah, naik terus. Itu Barat enggak pernah takut. Jadi mereka enggak takut dengan jumlah kita yang banyak. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, umat Islam nanti ke depan itu seperti bui, seperti hidangan makanan di atas meja yang diperebutkan. Jadi jumlahnya itu pakai, tapi seperti bui, gak apa-apa. Jadi ini ombak ngalor, ombak ngidul ya, ngidul seperti bui. Jadi yang ditakutkan oleh mereka itu pemikiran kita. Kalau kita ngajinya benar, ngaji Quran, ngaji sunnah benar, itu yang mereka takutkan. Nah, itu bahaya, Pak. Contoh apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan itu begini, ini contoh paling gampangnya ya. Ada namanya pluralisme. Apa itu pluralisme? Mereka kita saling menerima agama-agama lain, kan begitu ya? Kalau di pluralisme kan agama yang paling mulia di sisi Allah hanyalah Islam, kan begitu? Kata mereka enggak, agama itu sama. Islam mengajarkan kasih sayang, agama lain mengajarkan kasih sayang, agama B mengajarkan kasih sayang, agama C mengajarkan kasih sayang. Jadi semua agama itu sama mengajarkan kasih sayang. Itu logika yang mau dibentuk, Pak. Loh, bodoh ya, bodoh. Nek agamane podo, lapo kowe juga bendino ping 5 iku lapo? Mending seminggu pisan. Bodoh. Lapo kudu ngene, gak perlu. Setahun sepisan cukup, bodoh. Nah itu, Pak. Lapo
apa menerapkan hukum-hukum Islam? Gak perlu. Minggu depan akan saya sampaikan apa bedanya Islam dengan agama yang lain. Ini apa yang lain? Makanya saya sampaikan minggu depan itu Islam itu luas. Jadi luas banget Pak. Nanti akan saya sampaikan. Nah itu Ustaz. Jadi memang kita itu dihalang-halangi, dicap dengan sebuah framing. Framing itu label, label agar umat Islam itu jauh dari Islamnya, agar umat Islam itu nggak mau belajar dengan Islam. Justru kalau kita itu di frame kayak begini, kita harus semangat belajarnya Pak. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak boleh takut dengan label yang dibuat oleh orang Barat. Tidak perlu takut kita ini Pak. Wah, kucing ngaji woy, tadi teroris. Teroris. Yang teroris itu mereka saudara. Saya lo ngaji toh, korupsi nggak pernah, makan duit negara juga nggak pernah, makan duit rakyat juga nggak pernah. Yang merampas harta-harta apa umat juga saya nggak pernah. Kita ngaji toh malah disebut teroris. Justru mereka itu yang korupsi, itu yang makan uang rakyat, yang ngambilin sumber daya alamnya umat. Nah, itu teroris bukan kita. Setuju? Tuh, cuma sok ngaji disebut teroris kayak begini, kayak begitu. Nek takut ya ngaji, sini datang sini. Lo ngene, rungok nek kanggo sambil minum kopi. Ngaji kalau minum kopi enak gak? Enak banget kan gitu. Minum kopi sing nyemil, mosok ngene teroris. Teroris nek ngaji ning arep nggo senjata lek kan gitu. Mosok kopi senjata. Senjata. Siap kopi Vietnam itu sampai wajahmu. Insyaallah ya, yang sabar. Ya banyaklah orang sumbangsi. Kita lakukan apapun Pak itu gak ada benernya Pak. Kenapa gak ada benernya? Pernah ingat cerita yang anak kecil onta sama kakeknya nggak? Pernah dengar? Jadi ada onta lagi Pak, onta itu salah ya. Kuda, keledai ya, keledai. Ini ada anak kecil, ada orang tua sama ada keledai. Pertama, si orang tuanya itu mau naik kuda, gak enak sama cucunya. Masa aku naik kuda, sedangkan cucuku jalan kaki. Janganlah, masa cucuku sih naik kuda nanti dia gak sopan sama orang tua. Janganlah, wis kita turun untuk. Apa kata orang? Wong bodoh itu kan dia nggak dinaikin. Mana bodoh? Ya harusnya dia dinaikin loh. Mempunyai kuda kok dituntun, gimana ceritanya? Oke. Akhirnya apa? Akhirnya dinaikin lah cucunya itu. Jalan. Apa kata orang? Anak kurang ajar. Itu ada orang tua jalan kaki malah anaknya naik kuda. Harus orang tuanya itu yang naik kuda, anaknya itu. Anak kurang ajar, masih kecil sudah kurang ajar. Akhirnya anak itu dongeng. Ditumpahi karo bae. Apa kata orang? Mbak kurang ajar itu. Kok mbak kurang ajar? Iya, wis ngerti arek cilik putune kok mbak dibawa mlaku. Bae sing wis tuwek banyak pengalaman hidup kok malah enak-enakan di atas kuda. Repot Pak. Dituntun salah, ditumpahi cucune salah, ditumpahi bae salah. Tahu apa itu jadi? Digendong mbak kudane wae wis kecengkelen. Tak gendong ae jarane wis laku. Gendong. Jarene wong tambah goblok. Apa kesimpulannya Pak? Kesimpulannya apapun yang kita lakukan, orang lain pasti mengkritik dan mencela. Itu apapun yang kita lakukan. Coba berarti kita punya duit banyak dikit, tetangga sudah bilang yang ngono ya, sini. Itu arisannya, cukup tuh ngendi kon. Gak punya duit Pak, dimarahin juga, dikritik juga. Ganteng, tapi kere, sekolah dhuwur tapi gak duit. Oh, repot Pak. Sugih sithik ngono tuyul. Nganggur jarene kere. Orang biasa-biasa dikritik juga. Semono semene rasane di mobil gak duwe. Kacak-kacak lu
kudu di mobil kabeh. Salah juga. Jadi hidup di dunia ini Pak, kalau ngikutin pandangan manusia Pak, nggak akan ada habisnya kan ada bisa. Semua pasti salah. Makanya nggak usah ngikutin pandangan manusia, tapi ikutilah pandangan Allah. Apa yang dikatakan Allah itu baik, kerjakan. Apa yang dikatakan Allah buruk, tinggalkan. Manusia terserah mau ngomong apa. Kita kan begini juga dikritik Pak. Jangan salah gitu. Ngaji itu ngaji kitab dulu. Ngaji gawe LCD. Zaman Rasul gak ono gawe LCD. Repot urusannya ya gitu. Gawe kitab disalahnya juga kan begitu. Ngaji kitab bahasa Arab gak iso kamu isi ngaji. Repot mana urusannya ya kan begitu. Ya pokoknya kita ngaji harus mesti disenangi wong lah gitu ya. Dikritik wong. Jadi gak usah mendengarkan kata orang. Tapi ikutilah apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Itu begitu Pak. Insyaallah itu jawabannya. Oke, barangkali ada yang sudah siap. Pertanyaan kedua, jangannya ketiga. Ada? Itu Mas Haris ya? Pastian. Ini tak mungkin menanggapi masalah pentingnya mencari ilmu. Jadi apakah semua ilmu itu wajib kita gali meskipun kita tahu ilmu itu bertentangan dengan hukum Islam? Mencari ilmu apapun itu boleh, tapi satu yang nggak boleh dipelajari. Apa itu? Ilmu sihir. Ilmu untuk apa namanya? Menyekutukan Allah itu nggak boleh. Selain itu boleh. Ya tergantung tujuannya. Apa? Yang penting tujuannya bagus. Aku belajar ilmu nyopet, ben aku nggak dicopet. Boleh? Boleh nggak? Masalahnya itu ilmu copet gak nyopet tangannya gatel. Nah, nek ngono coba belajar lah. Kalau bisa kecenderungannya justru dengan ilmu yang negatif itu Anda akan berbuat kemaksiatan, jangan dilakukan. Belajar agama lain boleh nggak? Belajar akidah lain boleh. Untuk apa? Untuk memperkuat akidah kita. Makanya sebelum belajar akidah orang lain, kita harus memantapkan akidah kita dulu. Baru belajar akidah lain. Jadi tujuannya itu untuk apa? Memantapkan akidah kita. Belajar akidah lain boleh apa? Belajar ilmu korupsi boleh nggak Ustaz? Boleh. Sekarang begini, bagaimana caranya polisi bisa menangkap koruptor kalau nggak tahu modus koruptor itu? Belajar caranya apa? Kayak penyelundupan itu. Wah itu banyak yang diselundupkan di buah-buahan segala macam gitu ya, obat-obatan itu belajar ilmu kayak begitu. Belajar hukum pidana bukan berarti kita ingin dipidana, bukan. Jadi kalau kita ada persoalan pidana, biar tahu bagaimana cara solusinya. Jadi tergantung sudut pandangnya, nggak apa-apa. Ya nggak boleh kita beda ya, ilmu sihir nggak boleh. Kalau di dalam hadisnya nggak salah, boleh belajar ilmu apa saja kecuali ilmu sihir. Tapi kalau dengan ilmu itu bisa mengantarkan Anda bermaksiat, itu tidak boleh. Ya, al-wasilatu ilal haram, haram. Sesuatu yang mengantarkan kepada haraman, maka hukumnya haram. Aku mau belajar nyolong. Untuk apa? Aku mau nyolong. Itu haram, tidak boleh. Tidak boleh. Karena al-wasilatu ilal haram. Pak Bagus, siap, Ustaz, ngapain? Pinjam obeng. Buat apa Ustaz? Itu buat nyongkel pintunya orang itu loh. Ngapain Ustaz? Ya mau main sana. Maka Pak Bagus minjemin obeng, haram dulu. Kenapa? Al-wasilatu ilal haram, haram. Sesuatu yang mengantarkan kepada haraman, hukumnya haram. Dengan meminjamkan obeng dari Pak Bagus
kebalikannya. Apa itu? Mayatimu ila wajib ila bihi bahwa wajib. Sesuatu yang bisa menyebabkan kewajiban itu tidak bisa terlaksana, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Contohnya apa? Aku harus sholat tapi gak duwe sarung kalau menutupi aurat. Maka aku pinjam ke Pak Panto. Pak Panto minjemin saya sarung untuk sholat, hukumnya wajib. Kenapa? Karena tanpa sarung itu saya tidak bisa menjalani kewajiban saya. Mayatimu wajib ila bihi bahwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak bisa terlaksana dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Nah, makanya minjemin sarung tadi hukumnya wajib karena dipakai untuk minjemin obeng untuk nyolong haram. Kenapa? Al wasilatu ilal haram haramun. Nah, begitu kan jawabannya. Boleh ya, asalnya tujuannya yang jelas. Belajar sing genah ya. Ojo belajar sing macam-macam. Kok belajar macam-macam bingung. Terakhir, monggo. Barangkali ada yang mau tanya. Pertanyaan yang ketiga. Cukup ya. Oke, alhamdulillah kajian Sabti Rosa Sabtu ini bisa alhamdulillah kajian Sabtu ini bisa terlaksana dengan baik meskipun kurang semangat dikit ya karena telat datangnya. Insya Allah besok semakin kita benahi dan saya harap ya mudah-mudahan bisa meluangkan waktu karena materinya ini berkesinambungan. Dari yang pertama, kalau kepingin tahu, kalau kepingin bisa menyelesaikan masalah ada kuncinya. Nah, yang kedua menuntut ilmu. Yang ketiga, Islam itu luas, tambah seru ya, tambah keren. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di setiap acara kita. Sebelum kita tutup, mari istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sekian dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.